Bulu-bulu. Semua orang merasa sangat lega setelah Gabriele memberitahu kalau dirinya akan membawa Elia pergi berlibur, tak terkecuali Brian dan Yura. Mereka sudah dilanda perasaan was-was setelah 4 hari putri mereka menutup mulutnya rapat-rapat. Bahkan tak bersedia bertemu dengan siapapun selain suaminya yang memaksa untuk tetap berada di sampingnya. Ya, Yura telah mengetahui kejadian beberapa hari lalu mengenai siapa suaminya dan dia tidak peduli. Baginya cukup hidup bersama Brian, entah itu melarat ataupun bahagia, tidak jadi masalah untuknya. Satu-satunya masalah yang paling dia takutkan hanyalah Patricia. Entah kenapa gadis itu kini selalu menghilang, menjaga jarak bahkan ketika mereka tidak sengaja berpapasan di kantor suaminya. Yura, apa kau sudah menyiapkan pakaian dingin untuk putri kita? Tanya Brian yang sedang mengemas sebuah boneka lucu untuk putrinya. Di Paris sedang musim dingin, aku takut Eleanor akan membeku di sana. Astaga Brian, menantu kita itu sangat kaya, bagaimana mungkin dia membiarkan Eleanor menjadi beku? Kau ini ada-ada saja, jawab Yura merasa geli dengan kekhawatiran suaminya. Yang sedikit aneh, Gabriele sangat mencintai Eleanor, dia pasti tidak akan membiarkannya kekurangan suatu apapun di Paris nanti. Aku tahu, tapi tetap saja kita harus mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk Eleanor, sahut Brian kemudian menarik napas panjang. Semoga saja dengan liburan ini keadaan mental putri kita bisa segera membaik. Rasanya aku seperti akan mati melihatnya depresi seperti kemarin. Yura terdiam terenyuh. Dia pun merasakan hal yang sama seperti suaminya. Yura sangat mencintai gadis itu, terlepas dari perasaannya terhadap Brian. Dan dia pun sudah memutuskan untuk lebih memilih melindungi Eleanor, meskipun resikonya adalah rumah tangganya akan hancur di tangan Patricia. Sosok keibuan dalam dirinya semakin menguat begitu tahu kalau Sandra memiliki kisah hidup yang sangat tragis. Istri pertama suaminya itu mati di tangan ayah kandungnya sendiri, dan Yura tidak mau Eleanor mengalami rasa sakit seperti itu. Dia ingin gadis malang itu hidup dengan sangat bahagia, dilimpahi banyak cinta dan kebahagiaan. Yura juga sudah bersiap dengan segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh putri angkatnya. Biarlah mungkin ini adalah akibat dari kecerobohannya waktu itu. Sebenarnya Yura bisa saja mengatakan hal ini pada Brian, tapi dia tidak sampai hati saat mendengar suaminya itu ternyata juga sangat menyayangi Patricia. Ditambah lagi dengan masalah yang terus datang bertubi-tubi, membuat Yura akhirnya memutuskan untuk tetap menyimpan rahasia ini sendirian. Karena yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan Eleanor, itu yang akan menjadi prioritas utamanya. Yura, coba kau lihat, kira-kira Eleanor akan menyukai boneka ini tidak? Tanya Brian sembari menunjukkan boneka kecil, kelinci yang sudah berhias pita di lehernya. Dia pasti akan sangat menyukainya, Bray, ucap Yura kemudian berjalan mendekat ke arah suaminya. Semoga saja, ucap Brian lega. Ini adalah boneka yang aku persiapkan untuk memperingati hari kematiannya yang ke-17 tahun. Siapa yang menyangka kalau aku akan benar-benar memberikannya langsung pada putriku? Terkadang aku tidak mengerti dengan takdir Tuhan, Yura. Sudah, jangan meratapi sesuatu yang sudah berlalu. Lebih baik kita segera pergi ke rumah Gabriele. Kau tidak ingin bertambah terlambat kan mengantar putri kita pergi berlibur? Tanya Yura. Astaga, terlalu meresapi kebahagiaan ini aku sampai lupa kalau mereka akan berangkat sebentar lagi. Ya sudah, yuk kita pergi. Semuanya sudah siap kan? Tenang saja, semuanya sudah aman. Setelah memastikan semua barang terbawa, Brian dan Yura bergegas pergi ke rumah menantu mereka. Dalam perjalanan, Brian tak henti-hentinya membicarakan Eleanor, hingga tak terasa mobil mereka sampai di depan pintu gerbang yang entah mengapa terlihat seperti pintu gerbang istana. Sangat megah. Bagaimana caranya kita masuk ya? Ucap Brian bingung. Telepon Gabriele saja, sepertinya rumah ini tidak boleh sembarangan membiarkan orang masuk. Baru saja Brian ingin menelpon menantunya, tiba-tiba pintu gerbang terbuka. Kemudian muncul Ares dari dalam sana bersama seorang pria yang wajahnya terlihat kaku. Selamat datang Tuan Brian, Nyonya Yura, sapa Ares dan nun sopan. Oh Tuan Ares, terima kasih. Apa kami boleh masuk? Tanya Brian. Tentu saja, Tuan Muda dan semua orang sedang menunggu kedatangan kalian di dalam. Silakan masuk, nanti mobilnya biar saya saja yang bantu parkirkan, jawab Ares. Setelah mendapat izin, Brian dan Yura segera mengikuti pria berwajah kaku itu masuk ke dalam rumah. Mereka berdecak kagum melihat interior bangunan yang sangat luar biasa megah. Meski rumah mereka juga cukup mewah, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan rumah ini. Brian dan Yura merasa sangat bersyukur karena putri mereka dinikahi oleh pria sebat dan sekaya Gabriele. Silahkan masuk Tuan, Nyonya, ucap Nun mempersilahkan. Terima kasih, maaf namamu? Panggil Nun saja, Nyonya, saya adalah ketua pelayan di rumah ini.
Oh begitu, terima kasih Nun, sahut Yura sambil tersenyum ramah. Dari dalam rumah terdengar langkah kaki datang mendekat. Elia yang berada di dalam pelukan suaminya tersenyum senang melihat kedatangan ayahnya. Dia lalu menatap suaminya. Pergilah, bisik Gabrieli tanggap. Brian yang melihat putrinya mendekat ke arahnya segera memperlihatkan hadiah lucu yang dia sembunyikan di belakang tubuh. Dia terkekeh melihat Eleanor yang memekik kesenangan melihat kelinci lucu di tangannya. Astaga ayah, apakah kelinci ini untukku? Tentu saja kelinci ini khusus untuk putri ayah. Tidak mungkin kan ayah memberikannya pada suamimu? Saut Brian asal. Yura memukul lengan suaminya pelan. Dia gemas sendiri melihat kelakuannya. Kau ini ada-ada saja Brian, jangan mempermalukan menantu kita seperti itu. Tidak apa-apa Bibi Yura, asalkan itu membuat istriku senang, aku sama sekali tidak masalah, saut Gabrieli sambil terus memperhatikan istrinya yang terlihat sangat bahagia dengan hadiah yang diberikan oleh ayah mertuanya. Terima kasih banyak ayah, aku suka sekali, ucap Elia kemudian beralih menatap ibu sambungnya. Bibi Yura, Bibi tidak memberiku kelinci juga? Sambil mengulum senyum, Yura memberikan jaket berbulu yang sangat lembut sebagai hadiah untuk putrinya. Karena kau akan pergi ke Paris, jadi Bibi membelikan jaket dingin ini saja, bukan kelinci. Kau tidak keberatan kan sayang? Wow, bulu-bulu, pekik Elia heboh. Semua orang tertawa melihat betapa bahagianya Elia dengan hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Tak lama kemudian dari dalam rumah muncul keluarga besar Gabrieli. Selamat siang Nyonya Leona, Tuan Greg, sapa Brian dan Yura bersamaan. Selamat siang kembali Tuan Brian, Nyonya Yura, sahut Greg balas menyapa. Elia, apa kau tidak ingin meminta hadiah juga pada ayah dan ibu, Elia yang sedang sibuk memakai jaket bulu-bulu itu menoleh. Dengan cengiran khasnya dia menjawab pertanyaan ayah mertuanya yang langsung membuat semua orang tergelak kaget. Aku sangat ingin ayah Greg, tapi aku khawatir uang ayah akan langsung habis jika aku memintanya. Aku tidak mau kalian bangkrut gara-gara menuruti permintaanku. Setelah terdiam beberapa detik, semua orang kembali tertawa mendengar jawaban nyeleneh Elia. Mau dikuras oleh 1000 orang seperti Elia pun harta keluarga mah tidak akan pernah habis. Sepertinya gadis kecil ini masih belum mengetahui seberapa kaya dan berkuasanya keluarga ini. Sayang, jangan lupa untuk membagikan momen saat kalian libur nanti ya. Bibi dan ayahmu pasti akan sangat merindukan kalian berdua. Ucap Yura kemudian memberikan pelukan hangat pada anak sambungnya. Iya Bi, nanti aku akan mengirim banyak foto pada kalian. Jangan iri ya, saut Elia meledek. Yura tertawa. Dia lalu mencium kening Eleanor sebelum melepaskan pelukannya. Sekarang gantian Brian yang memeluknya. Matanya sedikit berkaca-kaca saat teringat dengan kondisi putrinya 4 hari lalu. Jaga diri baik-baik di sana ya nak, lakukanlah apa yang bisa membuatmu bahagia. Siap ayah, giliran Greg dan Leona yang memberikan pelungan hangat pada menantu mereka. Tak lupa masing-masing dari mereka memberikan satu black card untuk Eleanor. Elia, beli apapun yang kau inginkan saat di sana. Jangan takut, uang di dalam kartu ini tidak akan habis, ucap Leona. Iya sayang, kalau kau bosan menggunakan kartu pemberian ibumu, gunakan saja kartu dari ayah, uangnya juga tidak akan bisa habis, imbu Greg. Wah, kalian baik sekali, Kak Iya lihat sekarang aku menjadi sangat kaya, ucap Elia bahagia. Iya, kau sekarang menjadi gadis yang kaya raya, saut Gabrieli meledek. Hehehe. Tiba giliran Drax dan Kerjeli untuk mengucapkan salam perpisahan. Mereka bergantian saling memeluk, kecuali Drax tentunya. Dia cukup tahu diri untuk tidak menyentuh istri kakak iparnya saat menyadari ada tatapan tajam yang mengawasinya diam-diam. Kakak ipar, habiskan semua uang itu ya. Kalau kau tidak sanggup, hubungi saja aku. Aku pasti akan langsung menyusulmu ke Paris, ucap Kerjeli memberi semangat. Kau tidak perlu datang, Jael, ada pelakor yang siap membantuku menghabiskan uang ini, sahut Elia. Mata semua orang melotot begitu Elia menyebut nama pelakor. Saat Leona hendak maju untuk bertanya, Gabrieli segera memberikan penjelasan tentang siapa pelakor yang dimaksud oleh istrinya. Pelakor itu julukan untuk Lepi, Bu. Elia menyebutnya seperti itu karena dia sangat menyukai uangku. Oh, ibu kira sejenis tanaman rampat yang merugikan. Astaga Elia, kau ini membuat ibu khawatir saja, saut Leona gemas dengan kelakuan menantunya. Brian dan Yura terbahak-bahak melihat bagaimana lucunya cara Elia menjuluki Lepi. Setelah itu semuanya segera masuk ke dalam mobil untuk mengantarkan Gabrieli dan Elia ke landasan pesawat pribadi milik keluarga Ma. Dalam hati Elia sangat bersyukur melihat betapa hangatnya keluarga ini. Meski hatinya masih terasa sedih, setidaknya hari ini dia bisa menyaksikan pelangi datang setelah badai besar. Semoga saja setelah kepulangannya nanti tidak akan ada lagi kesedihan. Semoga.